Kenapa seseorang mesti beragama? Bagaimana dia bisa menguatkan konsep keberagamaannya di dalam jiwanya sampai dia kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan awal sudah kita sampaikan bahwa saat manusia tercipta, anatomi kemanusiaannya memiliki 3 bagian penting, yaitu tubuhnya, jasmaninya secara fisik, kemudian aklaninya, akal, pikiran, kemudian yang ketiga adalah rohnya yang memberikan satu dorongan kehidupan, inti dari kehidupannya yang menggerakkan pikiran dan juga menggerakkan fisiknya. Nah, ketiga-tiganya secara singkat membutuhkan nutrisi, ya butuh makanannya, ada menunya sendiri. Seperti jasmani juga punya menu makannya untuk menyehatkan, menguatkan untuk beraktivitas. Akal juga punya menunya dari menu-menu ragam pengetahuan untuk menguatkan dan menajamkan cara berpikir, sehingga memberikan perintah kepada fisik untuk mengeksekusi dengan baik dan benar. Dan roh, inti dari segala pergerakan, baik dari akal ataupun dengan tubuh kita, juga memiliki nutrisinya tersendiri, menunya tersendiri untuk bisa memberikan support kepada akal dan fisik untuk bergerak sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, roh ini paling penting karena sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, miliknya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Secara singkat, kebutuhan roh inilah yang semuanya disediakan dalam agama, dalam ad-din, dalam konsepsi atau frame keagamaan, yang dengan itu bisa mendekatkan setiap manusia dengan 3 perangkat tadi kepada Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut dengan din. Din, ya, sesuatu di antara maknanya yang sesuatu yang bila kita kerjakan dengan baik, ya, kemudian kita gunakan sebagai pedoman kehidupan, mampu mendekatkan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meninggalkan kita dari kerendahan-kerendahan hidup dan memudahkan aktivitas kehidupan kita di dunia. Jadi ada kaitan tuh dari kata dana yadnu dunuwan, ada dunia, ada din. Jadi secara singkat, kalau ingin selamat hidup di dunia, maka mesti memegang ad-din. Ad-din ini yang akan memberikan pedoman kehidupan kepada roh yang menggerakkan akal, pikiran kita dan fisik kita. Ya, orang kafir Quraisy juga mereka mengatakan demikian. Kalau kamu punya Tuhan Muhammad yang kau sebut Rabb, Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, kami juga punya Tuhan. Namanya Lata, namanya Manat, namanya Uzza, namanya Hubal dan sebagainya. Tuhan kamu siapa? Kan? Maka Allah selain memperkenalkan namanya, ya, untuk mendekatkan diri kita dengannya, juga memberikan standar sifat ketuhanan yang bisa diuji oleh akal kita. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa Anda menetapkan Allah sebagai Tuhan? Saya juga punya Tuhan. Tuhan saya misalnya namanya A, B, C dan sebagainya. Oh, kalau begitu, kalau sama-sama punya nama Tuhan, kita uji aja dengan standar ketuhanan. Ya kan? Nah, ini cara berargumentasinya teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau kita sudah memahami itu semua, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan itu kita punya dasar pengetahuan yang kuat. Ini konsepsinya. Ini yang dimaksudkan dengan Quran surah ke-47 Muhammad SAW ayat ke-19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? Fa'lam. Ya, fa'lam. Nah, ini kalimat ini yang saya coba garis bawahi. Ya. Fa'lam. Maka bergegaslah untuk mendapati pengetahuan, ya. Kalau bahasa singkatnya maka ketahuilah, kan? Kan i'lam itu dari kata alima, alima ya'lamu, ya, fi'il amarnya i'lam. Alima itu mengetahui, ya, alima ya'lamu akan mengetahui, itu kan? I'lam, ketahuilah. Ketahui itu kan artinya harus tahu, harus punya dasar pengetahuan. Maka kalau kita sambungkan di sini, ya, menggunakan fa-nya ini, ya, ini apa, konjungsi harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, gitu kan? Huruf yang mengikat 2 peristiwa dengan cepat. Jadi peristiwa pertama, kita ingin menetapkan Allah sebagai Tuhan. Peristiwa kedua, harus punya dasar pengetahuan untuk menetapkan itu supaya kuat ketetapan kita. Nah, antara pengetahuan yang kita harus dapati dengan menetapkan itu sebagai Tuhan, ya, Allah sebagai Tuhan, itu keduanya bersanding dengan kuat dan secara cepat pengetahuan itu mesti didapati. Jadi jangan sampai lisan kita bersyahadat, gitu kan? Ya, alhamdulillah, bersyahadat syahadu an la ilaha illallah, syahadat pertama mutlak, bagus, sudah beriman kita. Ya, tapi rapuh keimanan kita karena nggak didasari dengan dasar keilmuan yang kuat. Akhirnya dikasih mie instan misalnya, pindah. Dikasih kalimat surga, angin surga dengan kata-kata cinta, pindah, gitu kan, dan sebagainya.
Ya, dikasih sarung tertentu misalnya pindah, dikasih makanan tertentu pindah. Kenapa? Karena ini pondasi keberimanannya, nah, pondasi syahadatnya ini tidak kuat karena nggak didasari dasar pengetahuan. Maka dari sini, ini bisa diuji konsepsi ketuhanan ini dengan pengetahuan. Apa dasar ujiannya? Yang kemarin telah kita bahas. Ya, standar-standar ujiannya. Bagaimana satu zat ditetapkan sebagai Tuhan. Ini urutan-urutan untuk pengujinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau sudah kita ketahui, maka bagian pertama dalam beragama, konsepsi beragama itu bisa terpenuhi, yaitu aspek ketuhanan. Ya, itu yang kita sebutkan dengan ad-din kemarin, ya, dari 3 klasifikasinya, 1 sudah dapat, 1/3 sudah kuat. Ya, dan menariknya, ini kan ketika Allah tetapkan di Quran surah ke-3 ayat 19 juga. Ya. Inna dina 'indallahil Islam. Ya, sungguh din yang ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, kenapa Islam? Salah satu aspeknya untuk menguji aspek kebenaran agama atau din keislaman itu dengan benar, aspek ketuhanannya terpenuhi gitu ya. Ya, aspek ketuhanannya terpenuhi secara teologis, ini terpenuhi, jelas, gamblang, mudah untuk dipahami, tidak ambigu. Ya, jadi kalau kemarin saya katakan di sisi ini silahkan Anda kemudian bandingkan ya dengan konsepsi teologi atau aspek terkait ketuhanan di keyakinan-keyakinan yang lain untuk bahan pembelajaran dan penguatan misalnya. Silakan Anda bandingkan. Maka kita akan temukan tidak ada yang membingungkan, segalanya berjalan dengan jelas, terang benderang, bahkan mudah untuk dipahami konsep ketuhanan dalam Islam. Hanya dalam Islam Anda temukan jelas sekali Tuhan ini Allah jelas. Bahkan Allah mengatakan setelah kita bahas semuanya ini, ya kita terangkan kemarin, langsung ditegaskan di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Sangat terang, jelas, ya pede kalimatnya, innani anallah, kan? Ini Allah sendiri yang mengatakan innani anallah. Kemudian la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Nah, ini di sini teman-teman sekalian. Ya. Innani, ini Masya Allah tajam sekali nih. Ini sudah pakai inna, kemudian pakai nun wiqayah, kemudian ya-nya ke ya mutakallim, kembali kepada Allah yang menyampaikan. Kita sedikit belajar ilmu nahwu ya. Inna itu kan harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu di ilmu gramatikal bahasa Arab. Ya. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Kalau di kajian kebahasaan di aspek nahwu ya, maka huruf inna itu berfungsi untuk menguatkan ya satu makna dan menjadikan tandanya di harakat kalimat setelahnya itu memiliki harakat fathah, kan? Memiliki harakat apa? Fathah. Jadi kalau setelah inna ada Allah, innallaha, kan? Ya, kalau setelah inna ada rasul, innar rasula. Jadi kalau ada huruf inna, maka fungsi inna ini untuk menguatkan, menegaskan kalimat setelahnya. Ya, kalau kita kemudian belajar di ilmu tentang fikih lughahnya, pemahaman terhadap ungkapan kebahasaan, maka kita bisa katakan harfu inna ini ya harfu nasbin wa taukidin. Nasab itu bukan sekedar menjadikan harakat satu kalimat fathah ya dalam bentuk singular, mufrad ataukah kasrah dalam bentuk jamak, bukan. Tapi lebih daripada itu, nasab itu punya fungsi menancapkan sesuatu dengan kuat. Jadi kalau ada seseorang lelaki menancapkan misalnya tongkat di dalam tanah sampai kuat, nggak goyang gitu kan, begini. Nah, itu orang Arab mengatakan nasabar rajulu afahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga nggak goyang. Jadi kalau ada kalimat secara cepatnya, khususnya di dalam Al-Quran ada ayat dibuka dengan huruf inna yang pendek ya. Inna, bukan yang inna. Kalau inna itu sudah gabungan lebih kuat lagi. Ya, jadi inna pendek ditambah nahnu, itu lebih kuat lagi kalau ada seperti itu. Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini inna. Nah, kita bedah. Kalau ada ayat di Quran dibuka dengan kata inna ini menunjukkan informasi yang akan disampaikan itu harus betul-betul kita kuatkan dalam jiwa kita. Tancapkan, jangan sampai goyah. Ya, tancapkan, jangan sampai goyah. Jelas ya? Harfun nasbin wa taukidin, dan kuatkan, jangan sampai ragu. Tancapkan, jangan sampai goyah. Kuatkan, jangan sampai ragu. Tapi untuk menancapkan dan menguatkan itu supaya tidak ragu dan kuat tertanam, kan mesti ada dasar pokok pengetahuannya kan? Orang kalau nggak tahu reasonnya apa, alasannya apa, dasar pengetahuannya apa, karena konsepsi berpikir kita kan ada support pengetahuan.
Ya, ini yang menjadikan kita itu bisa meyakini dengan kuat. Kalau informasinya dapat, diyakini dengan kuat, ya, pengetahuannya dapat, maka untuk menguatkan ke dalam jiwa kita itu tidak sulit. Ya, karena itulah sebelum ayat ini muncul untuk disampaikan, itu kan dasar pengetahuannya diberikan kepada kita. Ya, tentang Allah itu begini, 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 begini. Menentukan Tuhan itu begini, begini, begini. Setelah kita temukan, oh ini Tuhan yang benar. Ini yang memenuhi segala kualifikasi dari aspek ketuhanan. Baru setelah itu kita sudah yakin, kata Allah, inna, tancapkan dalam hatimu. Jangan ragu, jangan bimbang lagi. Makanya kalau orang-orang sudah belajar tentang ini, dia nggak akan pernah sibuk ya untuk bisa mencari Tuhan lain selain Allah atau mendiskusikan yang lain gitu. Udah pakemnya udah itu aja kuat. Ya, sehingga ketika disoal bahkan dari sekedar namanya, dia sudah bisa langsung berargumentasi. Ya, tertanam dalam jiwanya itu. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat atau keagungan Allah, ada yang menuduh Allah misalnya atau menyoal Allah, itu hatinya mulai bergetar karena sudah ada kekuatan tertancap dalam jiwanya. Ya. Jadi kalau ada yang menarik nih ya, kalau ada orang beriman misalnya Tuhannya disoal, Allahnya disoal, tidak ada getaran dalam jiwanya, maka dipertanyakan keimanannya. Ya, boleh jadi ini kekuatan pengetahuannya belum nampak, belum tertanam di jiwa. Jadi ini yang menjadikan teman-teman sekalian kenapa ketika hal yang terkait dengan Allah misalnya hukum-hukum Allah ya atau sifat-sifat Allah, ada yang merendahkan misalnya, ada yang mengecilkan dan sebagainya, itu muncul getaran dalam jiwa kita itu, ya, getaran untuk menolak, getaran untuk mengekspresikan penolakan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu karena ini tertancapnya kuat, ini cuma harfu inna nih. Tertancapnya kuat dalam jiwa kita itu. Tapi untuk menancapkan itu dengan kuat, karena kan ada yang tancapannya nggak terlalu kuat, rapuh tuh. Ya di soal aja biasa-biasa aja, di soal agamanya biasa-biasa aja, ya kan? Di soal ibadahnya, di soal Tuhannya bahkan ya disepelekan itu biasa-biasa aja, nggak respon. Kenapa? Karena ini nggak kuat tancapannya dalam jiwanya. Kenapa nggak kuat? Karena dasar pengetahuannya ini yang nggak ada, yang kosong. Fokus baik-baik. Innani anallah, sungguh akulah, dengan tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam, kuatkan dalam hatimu yang paling dalam, sungguh akulah. Nih, teman-teman sekalian. Jadi ini langsung menariknya menggunakan bentuk tunggal ya kepada zatnya sendiri. Ya, ini kalau kita di bahasa itu kan menunjuk kata kalau orang kan ke makhluk orang pertama gitu kan. Kata pertama gitu menunjuk kepada zatnya sendiri, pedenya kuat. Saking pedenya itu menggunakan kata inna. Kemudian juga penguatnya menggunakan nun lagi untuk menyambungkan dengan ya mutakalim. Ya mutakalim itu menunjukkan kepada diri ya, kepada zat. Ya, kepada zat. Untuk satu kepemilikan. Ya, biasanya untuk satu kepemilikan atau penegasan sesuatu. Ya, misalnya ini buku nih. Masih umum ya. Kalau saya katakan buku saya, ini kan kitab bahasa Arabnya, buku itu. Kalau saya katakan buku saya kepemilikan, tambahkan ya di ujungnya. Ya-nya mati, terus harokat ba-nya, kitab yang nyambung ke ya, jadikan kasrah. Ya, kitabi buku saya. Ini kan ini spidol, pulpen, kolam, kolami pulpen saya, kepemilikan. Ya, kalau kita ingin menetapkan diri kita dengan kuat, ya boleh kita katakan misalnya sungguh saya, ini. Kalau pengen lebih kuat lagi, kalau ada orang masih ragu, innani, benar-benar sungguh saya, gitu kan? Nah, ini mewakili keduanya. Jadi menetapkan satu kepemilikan sekaligus menunjukkan kekuatan kepada zat. Jadi seakan Allah ingin mengatakan, kalau ada yang mengklaim sebagai Tuhan dan sebagainya, sungguh ketuhanan itu cuma punya saya. Itu cara mengartikannya. Ya. Innani, sungguh cuma punya aku, ya, dan hanya aku, gitu tuh. Wah, ini ada satu hal yang sangat kuat ditekankan, sungguh ya punya aku dan hanya aku. Ya, apa yang dimiliki Allah itu dan hanya Allah yang memilikinya, anallah. Itu saya lah Allah. Ya, saya Allah. Ya, apa maksudnya? La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Jadi segala yang terkait dengan aspek ketuhanan itu enggak dimiliki siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali punya aku. Dan memang hanya aku yang Tuhan. Jadi bahasa ini, ungkapan ini teman-teman sekalian, kalau kita memahami bahasa Arab dengan baik, ini menunjukkan satu kepercayaan diri yang sangat tinggi, ya, satu keyakinan yang sangat kuat yang nggak mungkin disampaikan kecuali oleh pemiliknya. Ya, jadi kalau kita ambil ya contoh dari kita ya, kalangan makhluk kemanusiaan, wa laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak nih. Terus anak kita disoal gitu kan, itu bukan anak kamu tuh, itu anak si fulan. Kita katakan, nggak ada yang punya anak seperti ini, yang lebih tahu tentang dia
dari mana dia lahir, ya, di mana dia lahir, kapan dia lahir, seperti apa dia lahir, kecuali saya bapaknya, saya ibunya, gitu kan? Ya, kenapa bisa pede mengatakan itu? Karena memang Anda orang tuanya, ibunya yang melahirkannya, ibunya yang memberikan ASI untuk dia, ya, ibunya memberikan pendampingan dalam kehidupan sampai dia tumbuh dan sebagainya. Lalu ketika orang lain mempertanyakan, Anda bahkan sebelum bertanya sudah mengatakan. Makanya dengan pede di kartu keluarga itu Anda tuliskan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anak itu bukan anak Anda, ya nggak akan ada rasa percaya diri luar biasa untuk menjelaskan itu milik Anda, itu anak Anda. Jelas ya? Nah ini kata Allah, segala yang terkait dengan ketuhanan itu kepunyaanku. Karena memang cuma aku yang Tuhan. Ya, la ilaha illa ana, la-nya menafikan, la, nggak ada Tuhan, nggak ada yang lain-lain itu illa kecuali ana, kecuali saya. Setelah kita kemarin mempelajari semua dasar-dasar atau aspek-aspek yang terkait dengan aspek ketuhanan. Jadi inilah yang saya katakan kemarin, yang harus kita kuatkan dalam jiwa kita, teman-teman sekalian, tanamkan dalam hati sanubari kita, kemudian rawat, jaga itu sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling pokok dalam dasar kehidupan kita. Jadi dasar kehidupan itu ya memang harus bertuhan. Kalau nggak bertuhan, rohnya nggak bisa hidup. Ya, nggak tenang dan sebagainya. Maka roh akan mencari nanti. Roh akan mencari karena beragama itu bagian dari dasar pokok kehidupan manusia. Hak pertama yang dimiliki oleh manusia untuk beraktivitas adalah hak kehidupan. Dan kehidupan itu nggak mungkin berjalan dengan baik kecuali tidak terpenuhinya aspek ketuhanan dalam dirinya, yaitu aspek keberagamaan. Maka ini ya. Nah, konsekuensi setelah kita menetapkan ada Tuhan, ada Allah, ya kan, yang kita pertuhankan, maka konsekuensi setelah itu apa? Konsekuensinya kita harus membuktikan diri bahwa ini Tuhan. Ya kan? Dan kita makhluk, kita hamba. Ya kan? Kita hamba. Apa implementasi kita setelah kita mengatakan berkomitmen bahwa ini Tuhan? Implementasi dari komitmen itu dan pembuktian dari menuhankan itu seperti apa bentuknya, wujudnya. Ya. Maka tiada yang lain kecuali aspek penyembahan, ya, kecuali aspek peribadatan. Karena itulah dalam konteks keberagamaan mesti ada konsepsi ibadah yang benar ini sebagai perwujudan dari menuhankan satu Tuhan. Ya kan? Kalau dalam konteks ini ketika kita menuhankan Allah, pembuktian yang membuktikan bahwa Allah itu Tuhan, buktinya apa? Ya, mesti kita tampakkan kan? Maka bukti dari penampakan itu adalah kita menyembah yang kita pertuhankan itu. Kita beribadah kepadanya. Karena itulah menariknya dalam Al-Quran, ini langsung setelah Allah mengatakan di Quran surah ke-20 ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana, teruskan ayatnya, fa'budni. Fa'budni. Ya, fa'budni. Maka sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Ibadahlah. Tuh, ni kepadaku, kepada Allah sini. Apa yang membuktikan komitmen kita untuk menetapkan ini sebagai Tuhan? Ya, Allah sebagai Tuhan. Maka harus kita buktikan, pembuktiannya lewat apa? Ibadah. Ya, karena itu dalam konsep keberagamaan, ini mesti ada konsep ibadah. Kalau nggak ada konsep ibadah, gugur konsep keberagamaannya. Dipertanyakan agamanya. Misal kalau dalam agama nggak ada ibadah, dipertanyakan, kok nggak ada ibadah? Ya kan? Justru ciri khas agama itu ada pada ibadahnya untuk membuktikan Tuhannya ada. Kan? Jadi kalau kita, maaf ya, agak pusing ya, kita simpelkan sedikit. Anda agamanya apa? A. Ada Tuhannya? Ada. Siapa nama Tuhan Anda? Misalnya A disebutkan. Ini Tuhannya A. Bagaimana membuktikan bahwa itu Tuhan Anda? Ya yang penting Tuhan. Nggak bisa. Harus ada pembuktian. Secara ilmu saya tetapkan begini alasannya saya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Terus setelah itu komitmennya apa? Setelah itu saya menyembahnya. Ya, ketika saya tetapkan sebagai Tuhan, maka pembuktiannya saya menyembahnya. Ya, ada ibadah yang saya lakukan. Nah, untuk itulah dalam setiap konsep beragama pasti ada ritual yang terkait dengan konsepsi ibadah. Untuk apa? Untuk membuktikan aspek ketuhanannya. Ini terkait berkelindan. Dan dahsyatnya di Al-Quran, ini sangat berkesesuaian antara konsep teologi dengan konsep ibadah. Konsep ilahiyat, ketuhanan, konsep ibadah disatukan di satu ayat. Perhatikan ayatnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tancapkan dengan kuat dalam jiwamu, sungguh akulah Allah, nggak ada Tuhan ya selain aku, kata Allah. Maka kalau engkau sudah bisa menuhankan aku, sudah tahu tentang aku, ya sudah menetapkan aku dalam jiwamu dengan kekuatan yang dahsyat, tancapkan jangan sampai goyah,
Maka untuk membuktikan dan berkomitmen untuk menuhankan aku itu dengan syahadatmu, kalau dalam bahasa kita, ya maka buktikan semua itu dengan ibadah kepadaku. Fa'budni. Ya, perangkai kan? Jadi, Masya Allah, di satu ayat ini kita menemukan konsepsi keberagamaan yang saling sinergi, saling terangkai satu dengan yang lainnya. Makanya saya sering katakan untuk menguji, coba deh. Ya, misalnya Anda cari gitu kan, googling, untuk bisa dilihat ya, di konsepsi-konsepsi yang ada. Coba cek, saya penuh keyakinan nggak akan Anda temukan satu kalimat yang sangat tegas, jelas, lugas seperti ini, kecuali di Al-Quran. Ya, silakan Anda cek. Di referensi-referensi lain misalnya, atau kitab-kitab yang disucikan, cek ada nggak kalimat yang menetapkan langsung disebutkan namanya, nama Tuhannya, ya, misalnya nama Tuhannya A disebutkan, ya sungguh akulah A, akulah Tuhan, nggak ada Tuhan selain aku, sembah aku, ada nggak? Ya. Demi Allah saya katakan, ini sependek dan mungkin sepanjang pencarian saya sampai usia saya sekarang dan mengoleksi buku-buku ya termasuk yang disucikan itu, saya lihat, saya cari nggak saya temukan kecuali di Al-Quran, kecuali di Al-Quran yang tegas mengatakan saya Allah. Ya, saya Tuhan, semua sifat ketuhanan punyaku karena akulah Tuhan. Karena itulah buktikan ya engkau sebagai hamba dengan menyembahku untuk menetapkan aku sebagai Tuhan. Ini